Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Nuli Anggraini, wali kelas 4A SD Negeri 1 Kalibalok Kencana, Kota Bandar Lampung. Video pembelajaran kali ini, mata pelajaran IPAS, materi fotosintesis pada tumbuhan, fase B kelas 4, menggunakan metode Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Hari ini kita buka dulu dengan membaca doa sebelum belajar yang akan dipimpin oleh Yafi. Silakan Yafi. Duduk siap, duduk tertib, Sudah tertib, adab berdoa. tangan di atas, kepala ditundukkan, suara dikecilkan. Ismail Al-Qaeda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kena berdoa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim bismillah sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik, Selamat pagi, apa kabar semua? baik, Selamat pagi untukku, selamat pagi untukmu. Selamat pagi, apa kabar semua? baik, sehat, semangat, tegas, ceria, luar biasa. Selamat pagi Bu Guru, apa kabar? Baik, Kami sudah siap untuk belajar. oke. Merdeka belajarnya, semangat diskusinya. Capai profil pelajar Pancasila. Beriman, mandiri, gotong royong. Kreatif, bermanfaat, Yes, yes, hore. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Bagian tumbuhan. Ada berapa? Ada berapa? Ada? Ada apa saja? Coba sebutkan dari yang bawah, urutkan. Ada akar. Nah, sudah kita pelajari juga bahwa bagian-bagian tumbuhan tersebut masing-masing memiliki fungsinya. Oke, nah untuk hari ini Ibu ingin tanya dengan kalian, apa sih bedanya makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan? Apa perbedaannya? Kalau hewan
ada kaki bisa jalan. Tepuk dulu dong untuk Yafi. Beri tepuk tangan dulu. Kalau tumbuh-tumbuhan bagaimana? Tidak bisa jalan ya, dia tidak bisa bergerak kemana-mana ya. Kemudian kalau makhluk hidup, misalnya tadi hewan, ketika lapar dia kemana? Cari makanan. Cari makannya kemana? Bisa berburu atau memburu binatang lain untuk dimakan ya. Kalau kalian lapar bagaimana? Kalian lapar masak. Membeli bisa jadi. Kalau kalian memasak di mana? Di dapur. Nah, kalau tumbuhan, bagaimana cara dia memenuhi kebutuhan untuk hidup? Cara dia memenuhi makanannya? Melakukan fotosintesis. Fotosintesis kemarin yang sudah kita pelajari dari fungsi bagian-bagian tumbuhan terjadi di mana? Fotosintesis di daun. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pentingnya proses fotosintesis di bumi. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini nanti peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup ya yang ada di bumi ini. Oke, sudah siap belajar? Oke, mari. Baik, untuk mengetahui bagaimana sih pentingnya proses fotosintesis bagi kelangsungan makhluk hidup, kita simak video berikut. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Wah, apakah kalian tahu kita sedang berada di mana? Ya, benar, kita sedang berada di hutan. Wah, pohonnya sangat besar dan rimbun. Siapa itu? Udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Dari beribu-ribu pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu, kenapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup di muka bumi ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan, contohnya makan bakso, soto, ataupun pizza yang kalian sukai. Siapa yang suka bakso? Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki mulut, lambung, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida.
Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata, dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup setiap waktu. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga hewan. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Semua makanan yang kita makan dan udara segar yang kita hirup berasal dari tumbuhan. Maka dari itu, peran kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang paling sempurna adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, serta agar sistem kehidupan tetap berlangsung dengan lancar. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita sudah bersama-sama menyaksikan bagaimana sih keberlangsungan proses fotosintesis ya, serta pentingnya proses fotosintesis bagi makhluk hidup. Nah, untuk membuktikan bahwa daun itu melakukan proses fotosintesis atau memasak makanannya sendiri, nah kita akan melakukan percobaan. Sudah Ibu siapkan gelas beningnya ya. Jadi kalian sudah dibagi kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Masing-masing kelompok nanti akan mengamati proses fotosintesis. Bagaimana caranya? Nah, kita rendam daun di dalam gelas, kemudian kita isi air ya. Kemudian kita taruh di bawah sinar matahari kurang lebih 15-20 menit. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan tulis nama kelompok, nama anggotanya.
Baik, setelah kita mengamati tadi proses fotosintesis yang terjadi pada daun ya, kita sudah membuktikan bahwa memang benar daun ini melakukan proses fotosintesis. Sudah kita uji coba, kita akan lihat, kita rendam dengan air. Ternyata apa yang terjadi? Mengeluarkan gelembung. Itu berarti gelembung itu apa? Oksigen. Ya, kalau di udara kan tidak terlihat ya. Tumbuh-tumbuhan melakukan proses fotosintesis, apa yang dikeluarkan tidak terlihat. Hanya saja bisa kita rasakan. Makanya ketika kita di bawah pohon, apa sih yang kita rasakan? Iya, sejuk sekali ketika di bawah pohon. Kemudian kita ambil kesimpulan. Mengapa proses fotosintesis ini adalah proses yang paling penting di bumi? Apa Meme? Karena mengeluarkan oksigen. Untuk siapa oksigen? Untuk makhluk hidup, untuk manusia, untuk hewan, dan untuk siapa lagi? Tumbuh-tumbuhan itu sendiri, ya. Coba apa yang terjadi ketika di bumi kita, ya katanya tadi Indonesia punya hutan, punya sebagai paru-paru dunia, dijuluki sebagai paru-paru dunia. Karena apa? Karena banyak hutan. Benar, Indonesia kaya akan sumber daya alam, luas sekali hutannya dibanding negara-negara lain. Kemudian apa yang terjadi ketika hutan yang kita miliki yang ada di Indonesia itu mungkin ada yang ditebang, ada pembakaran, apa yang terjadi? Iya, jadi seluruh dunia penyerap air dan mineral dari dalam tanah. Siapa? Silakan. Sama-sama menyanyikan lagu proses fotosintesis. 1, 2, 3. Ayo kita belajar tentang fotosintesis. Tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya. Ayo kawan cari tahu jawabnya. Bahan yang dibutuhkan dalam fotosintesis, energi matahari, CO2 dan air, klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Fotosintesis terjadi pada daun, akar yang menyerap air dan mineral dalam tanah disalurkan ke daun, menyerap CO2, klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Hasilnya oksigen, gula dan karbohidrat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.